Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan sebelum kita ke latihan soal, ada yang ingin sedikit kita sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Ada satu informasi dari Pusdatin Kemendikbudristek bahwasanya sudah tahukah kita kriteria persyaratan calon penerima PTK di satuan pendidikan? Pastikan kriteria dan persyaratan calon penerima NPTK, Bapak Ibu. Simak dan cermati kriteria dan persyaratannya sebelum kita ke informasi ataupun latihan soal. Bagi rekan-rekan yang belum bergabung pada channel ini, bisa manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan bisa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info ataupun soal-soal terbaru dari Bahyadi Channel. Karena channel ini masih tetap membahas soal-soal info ataupun soal P3K pada tahun ini, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, jadi kriteria calon penerima NUPTK: 1. Pendidik dan tenaga kependidikan PTK terdata aktif dalam pendataan Dapodik. Yang kedua, belum memiliki NUPTK. Yang ketiga, bertugas di satuan pendidikan yang memiliki nomor pokok sekolah nasional atau disebut juga dengan NPSN, Bapak Ibu. Yang keempat, nomor induk kependudukan NIK dan data PTK yang tercatat pada Forfal PTK di laman https://forvalptk.kemdikbud.go.id sudah valid Dukcapil. Inilah 4 kriteria calon penerima NUPTK, Bapak Ibu. Selanjutnya untuk syarat penerima NUPTK itu ada 2, Bapak Ibu ya. Jadi file dapat diunggah pada https://forvalptk.kemdikbud.go.id. Syarat yang pertama, memiliki ijazah dengan kualifikasi pendidikan terakhir sesuai dengan juknis PTK yang diampu di satuan pendidikan. Yang kedua, memiliki syarat penetapan keputusan pengangkatan dan penugasan disesuaikan di satuan pendidikan negeri atau swasta, Bapak Ibu. Inilah syarat calon penerima NUPTK, Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu belum mempunyai NUPTK, segera usulkan dan semoga nanti bisa terbit pada tahun ini, Bapak Ibu. Rujukannya Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis juknis pengelolaan NUPTK, dan yang kedua adalah petunjuk pelaksanaan juklak pengelolaan NUPTK. Inilah informasi singkat dari Kemendikbudristek, Bapak Ibu, mengenai tentang NUPTK. Selanjutnya kita ke latihan soal, Bapak Ibu. Kita langsung ke soal nomor 1. Nama Abu Bakar As-Siddiq adalah pemberian dari Nabi Muhammad SAW setelah ia masuk Islam. Namun nama Abu Bakar As-Siddiq sebelum memeluk agama Islam adalah A. Abdul Ka'bah, B. As-Siddiq, B. Abu Hafs, D. Abdullah, dan E. Ka'ab. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah A, yaitu Abdul Ka'bah, Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya, Bapak Ibu. Abu Bakar lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Sebelum memeluk agama Islam, nama beliau mendapat julukan Abdul Ka'bah, artinya hamba Ka'bah. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 1 adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 2. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq terdapat banyak problematika. Salah satunya adalah kemunculan nabi-nabi palsu. Salah satu nabi palsu yang muncul pada masa khalifah Abu Bakar adalah A. Abu Hafs, B. Abdullah bin Ubay, C. Musailam al-Kadzab, D. Al-Mansur, dan E. Abdullah ibnu Umar. Bapak Ibu silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 2 adalah C, yaitu Musailam al-Kadzab, Bapak Ibu. Jadi nabi palsu pada masa khalifah Abu Bakar adalah 1. Musailam al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah, Bapak Ibu. Yang kedua, Sajah Tamimiyah dari Bani Tamim yang kemudian kawin dengan Musailam al-Kadzab. Yang ketiga, Tulaihah bin Khuwailid dari Bani As'ad. Dan yang keempat adalah Aswad al-Ansi dari Yaman. Dan jawaban yang tepat adalah C, yaitu Musailamah al-Kadzab, Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 3.
Sebagai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sudah banyak menorehkan catatan positif untuk kaum muslimin. Salah satunya berhasil mengalahkan kaum murtad. Istilah lain dari yang digunakan untuk orang yang murtad adalah A. Irhabi, B. Riddah, C. Wahabi, D. Ahlu Baghi, dan E. Kodifikasi. Bapak Ibu silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah B. Riddah. Bapak Ibu, kita lihat pembahasannya. Secara etimologi bahwa kata riddah dan irtada mempunyai arti keadaan murtad atau hal kembali kepada semula. Kata riddah khusus digunakan dalam pengertian kembali kepada kafir setelah memeluk agama Islam. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 3 adalah B. Riddah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Pada masa kekhalifahan yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq, Islam berhasil berkembang sangat pesat. Berapa lama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjabat menjadi khalifah Bapak Ibu? A. 2 tahun 5 bulan, B. 5 tahun 3 bulan, C. 3 tahun 2 bulan, D. 2 tahun 3 bulan, dan E. 3 tahun 5 bulan. Bapak Ibu silakan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah D Bapak Ibu, yaitu 2 tahun 3 bulan. Kita lihat pembahasannya. Sesudah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 sampai tahun 634 Masehi. Lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau adalah satu di antara 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin. Beliau menjabat menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 3 bulan. Bapak Ibu, untuk jawaban yang tepat nomor 4 adalah D. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 5. Salah satu prestasi Abu Bakar As-Siddiq adalah kodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf. Adapun sahabat yang mengusulkan Al-Quran dibukukan menjadi mushaf adalah A. Abdurrahman bin Auf, B. Ali bin Abi Thalib, C. Utsman bin Affan, D. Amr bin As, dan E. Umar bin Khattab. Bapak Ibu silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah E, yaitu Umar bin Khattab. Bapak Ibu, kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Setelah terjadi perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar, banyak para hafiz atau penghafal Al-Quran dari para sahabat mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci lain yang banyak terdistorsi karena telat dibukukan. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk segera membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 5 adalah E, Umar bin Khattab. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 6. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat, terpilihnya Umar sebagai penerus beliau menjadi khalifah. Terpilihnya Umar menjadi khalifah dengan melalui A. Wasiat dari Rasulullah, B. Pembentukan dewan oleh khalifah sebelumnya, C. Pemilu raya oleh umat Islam, D. Penunjukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan E. Voting. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 6 adalah D Bapak Ibu, yaitu penunjukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Silahkan kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Dalam riwayat disebutkan bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada Jumadil Akhir bulan ke-6 tahun 13 Hijriah. Umar menjadi Khulafaur Rasyidin melalui wasiat yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar sebelum meninggal pada 8 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Jadi untuk jawaban yang tepat Bapak Ibu, nomor 6 adalah D, penunjukan langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 7. Ketika Khalifah Umar terbunuh, beliau sedang melakukan sholat subuh berjamaah. Saat itu ada seseorang budak yang berhasil menikam beliau saat sholat subuh berlangsung. Budak yang terbunuh Khalifah membunuh Khalifah Umar bernama, untuk jawaban di sini adalah E Bapak, yaitu Abu Lu'lu.
Pada suatu hari tahun ke-23 Hijriah, Abu Lu'lu' bersembunyi di pagi buta di dekat tempat Umar bin Khattab akan mengimami sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Saat Umar mulai bertakbir, Abu Lu'lu' tiba-tiba muncul dan menikam pusar sang Khalifah Amirul Mukminin sebanyak 3 kali dengan sebuah belati bermata dua. Umar melaungkan kalimat Allahu Akbar dan mencoba untuk meneruskan sholat. Beberapa di antaranya mencoba mengejar Abu Lu'lu' dan ada juga yang kabur karena ketakutan. Setelah menikam Umar, ia mencoba menikam orang-orang yang mencoba menangkapnya. Ketika terpojok, Abu Lu'lu' melakukan bunuh diri. Untuk jawaban yang tepat nomor 7 adalah Abu Lu'lu', Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 8. Terjadi beberapa peperangan pada saat perluasan wilayah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Salah satu nama perang pada masa beliau adalah A. Yamamah, B. Tabuk, C. Yarmuk, D. Kandak, dan E. Badar. Bapak Ibu silahkan tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah C, yaitu Yarmuk. Bapak Ibu, kita lihat pembahasannya. Pertempuran Yarmuk adalah perang sela Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi Timur pada tahun 636. Pertempuran ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Khalifah Rasidin yang kedua. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 8 adalah C, yaitu pertempuran Yarmuk, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 9. Perluasan wilayah sudah menjadi salah satu prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengutus Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin perluasan wilayah. Wilayah yang dipimpin oleh Panglima Sa'ad yaitu adalah A. Irak, B. Mesir, C. Palestina, D. Yordania, dan E. Persia. Silahkan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah E, yaitu Persia, Bapak Ibu. Kita lihat pembahasannya. Perluasan wilayah sudah menjadi salah satu prestasi Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengutus Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin perluasan wilayah. Wilayah yang dipimpin oleh Panglima Sa'ad yaitu Persia, Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban yang tepat nomor 9 adalah E. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 10. Semenjak Umar bin Khattab menjabat khalifah, banyak mengukir keberhasilan. Salah satu keberhasilan yang dicapai saat beliau menjadi khalifah adalah A. memberantas nabi palsu, B. kodifikasi Al-Quran, C. membentuk dewan moneter, D. mendirikan armada laut, dan E. memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, Bapak Ibu. Silakan tebak Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawaban yang tepat nomor 10 adalah C, Bapak Ibu, yaitu membentuk dewan moneter, Bapak Ibu. Jadi pembahasannya, semenjak Umar bin Khattab menjabat khalifah, banyak mengukir keberhasilan. Salah satu keberhasilan yang dicapai saat beliau menjadi khalifah adalah membentuk dewan moneter. Inilah 10 soal P3K, Bapak Ibu, dan mudah-mudahan soal ini nanti sebagai Bapak Ibu persiapan di tes P3K tahun 2022 khusus untuk Bapak Ibu pelamar umum dan pelamar baru, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.